Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Kang Wahel Trader. Oke, sebelumnya saya mau menanyakan dulu kabar teman-teman ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di sini saya akan sedikit dulu ngobrol ya. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita menghadapi market ya, ada beberapa yang harus diperhatikan. Misalkan untuk re-entry ya, untuk re-entry yang pertama pastikan dulu ya, langkah pertama pastikan dulu untuk re-entry, mau re-entry momentum, mau re-entry CSA ataupun mau re-entry CSAK. Yang pertama pastikan dulu entry kita berada di zone zero loss ya. Itu kata kunci juga teman-teman ya, biar entry kita lebih selamat. Terus yang kedua, ada beberapa cara juga teman-teman ya. Ada yang menggunakan BBMA yang klasik, misalkan re-entry, time pertama re-entry, time frame keduanya seperti yang biasa saya pergunakan harus ekstrim, dan time frame ketiganya kalau saya di sini cenderung menggunakan MA50 sebagai konfirmasi untuk entry. Nah, ketika setup itu tidak terbentuk, kadang-kadang kan kalau kita patuh rule itu bagus ya teman-teman ya. Ketika no rules no entry, di situ memang satu pegangan saya. Cuman terkadang banyak momen yang luput ya. Nah, di sini bagaimana cara mengakalinya seperti itu. Di sini teman-teman bisa mempergunakan juga dengan dikombinasi juga dengan Fibo Musang ya misalkan, atau dengan supply demand, atau dengan apa aja yang teman-teman kuasai untuk mendapatkan entry ya. Jadi seperti saya di sini nggak melulu tok di BBMA, kadang saya menggunakan supply demand, kadang juga menggunakan Fibo Musang seperti itu. Oke, di sini saya akan membahas entry saya ya. Kebetulan saya di sini ada dua entry ya. Nah, dua entry yang tadi malam ya, bukan itu sekarang. Cuman semalam nggak sempat ke record ya teman-teman ya, karena saya trading dalam kondisi banyak orang gitu ya, sambil ngumpul-ngumpul jadi nggak enak. Oke, di sini saya coba bahas dulu yang GBP USD ya. Oke, di sini, nah di sini bisa teman-teman lihat ya. Kita di H4 dulu. Kalau saya kebiasaannya di H4 dulu ya teman-teman ya. Di sini udah sangat jelas ya teman-teman ya. Di sini market sedang dalam keadaan downtrend yang sangat kuat teman-teman ya. Nah, sini udah sangat jelas arahnya. Jangan sekali-kali kita cari peluang buy di sini ya. Kita cari aman saja. Ini kan udah sangat jelas. Dia udah sangat jelas downtrend di sini ya. Oke. Ini sangat jelas downtrend. Kemudian di sini saya hapus dulu. Semalam saya lihat di sini terjadi ekstrim teman-teman. Ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada ekstrim. Nah, otomatis kalau yang namanya ekstrim itu kan udah beberapa kali saya bilang, anggap itu time frame kedua. Berarti di sini kita punya satu time frame lagi di atasnya untuk menentukan ini momen apa, kan seperti itu. Coba kita lihat ke time frame daily-nya. Oke, di sini. Sini bisa teman-teman lihat ya. Momentum CSA. Nah, ini terjadi gap ya waktu pembukaan market hari Senin. Dia turun dulu baru naik di sini. Jadi yang kita pakai pedomannya yang dua ini ya. Momentum sama ini momentum tapi sedikit. Nah, ketika dia naik ke atas ini ya. Saya udah mengamati dari hari Senin ya teman-teman ya. Dari hari Senin sini ketika terjadi seperti ini, saya udah siap-siap nih menunggu di sini terjadi ekstrim di H4. Nah, kebetulan terjadilah semalam di sini ekstrim. Nah, ini udah masuk rules ya di sini ekstrim. Lalu
Di sini saya turun lagi ke H1. Oke. Nah, di H1 sini biasanya ya teman-teman, kalau yang saya pergunakan itu ketika break MA50 di sini, ini karena MA50-nya di tengah-tengah sini, saya akan menunggu dia menjadi momentum di sini untuk lebih aman ya. Nah, tapi semalam saya mempergunakan ini CSAK ini sebagai sinyal teman-teman. CSAK terus kemudian dia turun. Nah, di sini adalah area re-entry-nya. Makanya ketika dia retrace ke atas ke sini, saya coba rectangle juga di sini. Nah, di sini ya. CSAK, CSA, kemudian dia naik membuat re-entry di sini. Nah, di sini kebiasaannya juga kalau di time frame kedua itu saya selalu menunggu ekstrim ya. Di sini. Nah, di sini di M15 itu kita lihat. Nah, di sini dia tidak ekstrim teman-teman, tidak sampai ke sini ya. Cuman dia ada di re-entry yang kedua di sini teman-teman. Ya. Ketika semalam saya marking sini. Nah, di sini ya. Ini di sini belum ada di zona re-entry sell H1 teman-teman ya. Harusnya kalau di sini dia bereaksi ke bawah, maka kita nggak usah nunggu di sini. Tapi ketika di sini dia tidak bereaksi di time frame ketiga ya teman-teman ya. Di sini di time frame ketiga di kotak sini tidak ada setup sell. Coba kita lihat. Nah ya. Di sini pun ya teman-teman ya, walaupun dia kemudian membentuk ekstrim di sini, break MA50, dia masuk lagi, break lagi ke dalam. Nah, jika posisi MA50 seperti ini membentuk setup lubang ya, ini kan lubang. Nah, di sini harusnya di sini menjadi CSAK baru kita sell di sini. Nah, di sini saya sabar lagi, nunggu lagi dia ke atas. Breakout MA50 lagi. Masuk lagi di sini, saya belum sell di sini. Dia naik lagi membuat CSAK di sini, baru saya buy di sini. Sebetulnya agak telat ya saya buy-nya. Harusnya di sini tapi saya buy di CSA yang kedua di sini. Jadi saya buy lagi Saya sell di sini. Ketika terjadi setup lubang, saya tunggu CSAK di sini. Kemudian saya telat, saya sell di sini ya. Oke. Mana posisi sellnya? Nah, ini ya. Ini posisi sell saya di sini dulu. Lalu kita tarik Fibonacci di time frame H1-nya di sini ya teman-teman ya. H1-nya dari atas sampai ke CSAK di sini. Oke, nah ini ya. Dan TP saya di sini teman-teman. TP 1 banding 1,5 ya. Level Vivo-nya itu 2.0 ya. Untuk yang sini ini risk reward-nya 1 banding 1,5. Jadi stop loss-nya 1, take profit-nya 1 banding 1,5. Oke, di sini harga udah mencapai di sini ya, teman-teman ya. Harga udah mencapai di TP1 dan di sini saya pasang di TP1 banding 1,5 ya. Oke, itu untuk yang momen GBP USD ya. Jadi alasannya seperti itu. Tetap ini adalah area dari re-entry daily sini. Kemudian satunya saya entry di GBP CHF sini ya. Oke, di sini juga sama ya. Di sini pun momennya nggak jauh beda teman-teman ya. Di sini pun ada CSA sell di sini ya. Kemudian saya tunggu harga ke atas ke MA510 sini untuk membagi re-entry di sini. Nah, di sini saya turun ke H4 ya. Di sini nggak ada ekstrim ya. Jadi kan liar. Gimana ini harus diambil? Enggak, karena nggak ekstrim. Nah, di sini saya semalam
menggunakan teknik pivot musang teman-teman di sini ya. Di sini saya menggunakan musang untuk mendapatkan zona entry-nya di sini. Oke, hapus dulu. Nah, oke, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada dominan candle ya, atau inside bar di sini. Nah, sini ada inside bar ya. Manakala satu candle di break oleh lebih dari 2 candle. Di sini satu candle di break oleh 1, 2, 3, 4. Kebiasaannya kalau menggunakan teknik pivot musang itu, kita hanya menunggu dia retrace dulu di sini teman-teman. Kita nggak boleh sell di sini ya. Kita harus nunggu dulu masuk ke zona yang lebih aman di sini. Nah, untuk memperkecil resiko di sini. Nah, di sini pun boleh teman-teman pergunakan juga yang namanya supply demand ya, drop, base, drop ya. Nah, kalau kita marking juga di sini di supply sini. Nah, ini kan supply nih ya, teman-teman ya. Oke. Dia masuk lagi ke zona supply sini ya. Zona supply terus turun. Saya mempergunakan retracement juga Fibonacci di sini untuk menunggu di golden ratio juga teman-teman. Nah ya, jadi ini terkonfirmasi semua teman-teman di sini ya. Konfirmasi entry-nya sangat kuat di sini ya. Sini ada inside bar dominan candle ya. Kemudian dia retrace ke atas ke sini ke zona golden ratio sini. Kemudian kalau dilihat pun di sini ya berbarengan banget dengan supply zone, drop, base, drop. Makanya ketika dia masuk ke zona sini, di sini udah ada konfirmasi yang kuat, teman-teman ya. Ada base juga di sini, area retracement dari inside bar sini. Makanya saya sell di sini masuk dan harganya turun. Di sini saya pasang take profit di TP1 ya teman-teman. TP1 pun sekitar 70 pip ya. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Kita bagus kita terfokus ke satu teknik itu sangat bagus ya teman-teman. Cuma ya nanti kembali lagi ke masing-masingnya. Ini kan yang saya pergunakan tadi yang pertama itu udah murni ya CSAK re-entry M15-nya dia ada di zona re-entry kedua dan ya M5-nya break M50. Kalau yang di sini saya mempergunakannya ini ya, mempergunakan konfirmasi dari inside bar sini, kemudian setarik pivot dari dari ekor ke body sini, dia masuk ke golden ratio di sini. Nah, di golden ratio-nya sini ada base drop ya. Makanya di sini saya tanpa ragu lagi sell di sini dan take profit di TP1 sini sekitar 70 pip. Itu dia guys, masih bermain-main ya, tapi di sini insya Allah dia akan sampai ke sini teman-teman, ke TP1 ya. Terus yang satunya GBP USD juga di sini. Nah, yang ini sudah mendekati ke sini ya. Itu dia guys, GBP CF-nya sudah TP ya. Tadi terkena take profit di sini dan hasilnya lumayan alhamdulillah. Nah, satunya lagi tinggal GBP USD ya. Oke, di sini akan saya tinggal aja ya, karena di sini sudah pasang TP dan udah pasang SL plus di sini. Apapun kondisinya saya masih tetap dapat profit di sini ya. Oke, itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.